Halo, saya Sabana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 2 kelas A. Di sini saya akan mengulas materi mengenai pengantar manajemen. Sebelum kita lebih lanjut mengenai komunikasi itu sendiri kita harus mengerti definisinya. Kata komunikasi sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, tetapi setiap orang pasti mempunyai arti dan maknanya tersendiri. Berikut adalah pendapat dari para ahli dalam mendefinisikan komunikasi. Menurut Effendi, kata komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna mengenai suatu hal. Komunikasi mempunyai banyak makna, namun dari sekian banyak definisi dapat disimpulkan secara lengkap dengan maknanya yang hakiki, yaitu komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Menurut Everett M. Roger, seorang pakar sosiologi pedesaan Amerika, membuat definisi. Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain, yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian. Komunikasi juga dibagi menjadi dua dalam secara definisi penyampaiannya, yaitu yang pertama, secara komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu komunikasi yang dilakukan secara bertatap muka langsung atau secara lisan tanpa dibatasi oleh jarak. Di dalam komunikasi lisan ada dua cara dasar di dalam berkomunikasi, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal, di dalam komunikasi verbal kita menyampaikan pesan menggunakan kata-kata atau bahasa. Komunikasi nonverbal, kita mengirimkan pesan menggunakan tanda-tanda, simbol, sikap tubuh, ekspresi wajah, nada bicara, dan tekanan kalimat. Komunikasi secara tertulis. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan bisa dalam bentuk surat, naskah, belangko, gambar, maupun dalam bentuk tulisan yang dimaksud untuk menyampaikan informasi secara singkat, jelas, dan lain-lain. Dalam berkomunikasi tertulis, sebaiknya dipertimbangkan dulu maksud dan tujuannya agar komunikasi itu dapat dilaksanakan. Komunikasi menurut perilaku merupakan komunikasi yang terjadi secara otomatis sehingga dapat dipengaruhi oleh seseorang atau perilaku lingkungan ataupun posisi seseorang. Dalam komunikasi perilaku dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal, komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau yang tata cara berkomunikasinya telah diatur dalam struktur organisasinya. Komunikasi informal, yaitu komunikasi yang berada dalam sebuah organisasi yang tidak disetujui secara resmi. Bisa didefinisikan bahwa komunikasi informal adalah komunikasi yang kita lakukan secara sehari-hari, menggunakan bahasa yang non-baku. Komunikasi menurut lingkup. Dalam komunikasi menurut lingkup dapat diberikan menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi di antara anggota organisasi atau perusahaan itu. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjadi antara pimpinan organisasi dengan audiens di luar organisasi. Komunikasi dengan pihak luar dapat berbentuk eksposisi, pameran, promosi, dan publikasi, konferensi pers, siaran televisi, radio, dan sebagainya. Komunikasi menurut aliran informasi. Dalam komunikasi, yang paling dibutuhkan adalah sebuah informasi. Karena informasi itu akan menentukan macam komunikasi yang sedang terjadi. Dalam komunikasi menurut aliran informasi ini, dalam komunikasi menurut informasi dibagi sebagai berikut. Komunikasi satu arah, simplex. Komunikasi yang terjadi dari satu pihak saja, biasanya komunikasi ini terjadi dalam keadaan mendadak atau darurat. 2. Komunikasi dua arah. Komunikasi yang terjadi secara timbal balik, maksudnya adalah dalam komunikasi ini dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak. 3. Komunikasi ke atas. Komunikasi yang terjadi antara bawahan kepada atasan. 4. Komunikasi ke bawah.
Komunikasi yang terjadi antara atasan kepada bawahan. 5. Komunikasi ke samping. Komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan yang sejajar.